Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya mohon izin untuk meminta waktunya sebentar untuk mendemonstrasikan terkait dengan template yang nantinya akan teman-teman dapatkan jika teman-teman membeli produk dari X100. Jadi yang pertama di sini kami ada menu navigasi pada bagian sisi kiri, yang mana itu untuk mempermudah teman-teman untuk menuju dari menu satu ke menu yang lain. Jadi di sini kita ada menu utama yaitu rekening bank, dashboard, kalender, dan neraca. Lalu di sini ada pesanan dan penjualan untuk pencatatan pemesanan, lalu stok. Lalu di sini juga ada pencatatan keuangan, ini untuk akuntansinya. Lalu di sini ada bagian pelacakan tugas. Lalu di sini juga ada pencatatan untuk karyawan, database karyawan dan penggajian. Dan juga sebagai informasi terlebih dahulu bahwasanya semua yang ada di dalam template ini itu adalah serba otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menginput manual satu-satu karena semuanya sudah otomatis. Terus juga di dalam template ini juga sudah dilindungi oleh rumus. Jadi ketika teman-teman melakukan tidak sengaja itu seperti halnya ini kepencet atau terinput apa, lalu teman-teman enter, maka nanti di situ akan ada notifikasi berupa perhatian bahwasanya teman-teman sedang melakukan pengeditan pada bagian yang memang dilarang untuk diedit. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah batal atau diklik tutup. Jika teman-teman oke, silang, maka nantinya itu akan melanjutkan prompt atau ketikan yang memang tidak sengaja terketik tadi. Jadi ini aman, safe, benar-benar untuk orang awam pun mereka masih bisa tetap menggunakannya. Jadi di rekening bank ini untuk mencatat wallet atau dompet digital teman-teman, seperti ada uang cash, bank dari bank bisnis maupun bank pribadi. Lalu juga di sini ada untuk kartu kredit seperti Genius atau dan yang lainnya. Lalu di sini nantinya akan ada grafik yang menjelaskan tentang distribusi dari keuangan yang telah teman-teman input tadi, datanya juga. Lalu di sini juga menampilkan dari wallet tadi itu nanti akan terintegrasi kepada penjualan, lalu habis itu keuangan, keluar masuk uang, itu nanti akan terintegrasi pada pencatatan data-data tersebut. Jadinya maka otomatis seperti total deposit, total penarikan itu akan secara otomatis terisi ketika nanti ada data transaksi yang memang transaksi keluar ataupun masuk yang memang menggunakan dari salah satu wallet yang telah teman-teman isi. Seperti itu. Lalu setelah itu kita juga ada dashboard. Dashboard di sini menampilkan ringkasan keseluruhan bisnis teman-teman secara singkat, seperti ringkasan tugas yang sudah selesai maupun yang belum, distribusi tugasnya, didistribusikan kemana saja, statusnya gimana. Lalu di situ juga menampilkan terkait dengan monitor tim, lalu performa staff, lalu ini total penggajian selama 1 tahun, status kehadiran dari karyawannya, lalu total penggajian per bulan itu berapa saja. Lalu di sini juga menampilkan terkait dengan rekap keuangan bisnisnya teman-teman. Lalu di sini juga menampilkan kondisi bisnis saat ini seperti total potensi omset yang diterima itu berapa, total uang yang diterima belum dan yang belum diterima itu berapa. Dan di sini juga menampilkan 5 produk yang sering laku itu apa saja, lalu 5 bahan material yang sering dipesan apa, stok produk jadi yang ada di gudang berapa, dan stok material di gudang itu ada berapa. Jadi bisa dilihat secara ringkas di dashboard seperti itu. Jadi terus ini juga kita ada kalender yang mana ini untuk penjadwalan otomatis yang untuk mengetahui seperti tanggal jatuh tempo pesanan, restock barang, daftar pekerjaan sampai dengan tugas beres. Itu nanti pewarnaannya akan sesuai dengan yang ada di keterangannya ini. Lalu kita juga ada form neraca yang mana di sini bisa teman-teman input sesuai dengan keuangan
kondisinya bisnis teman-teman. Itu di sini ada aset, liabilitas, ekuitas, dan di sini sudah ada rumusnya secara otomatis. Detailnya itu seperti apa nanti akan ada video tutorial lengkapnya. Di sini juga kita ada setelan dasar. Di setelan dasar ini diperuntukkan untuk mencatat seperti invoice yang nanti akan dikirim ke customer dan juga slip gaji. Jadi nanti penyetingannya itu ada di sini. Lalu di sini juga mencatat seperti satu kali saja seperti daftar bahan pokok, lalu juga seperti list produk jadinya itu apa. Semisal nih teman-teman memiliki daftar bahan pokok produk jadi yaitu apa itu namanya alpukat kocok, yang mana di dalamnya itu ada alpukat, susu, cup, terus habis itu ada apa itu namanya sedotannya. Lah itu nanti bahan-bahannya bisa ditulis di sini. Semua bahan-bahannya yang memang dipakai di semua produk teman-teman itu bisa ditulis di sini. Habis itu nanti produk jadinya di sini. Seperti itu. Lalu di sini juga untuk penyetingan logo. Jadi kan di sini ada rekening bank dan dashboard dan lain-lain. Nah itu nanti settingan logonya itu teman-teman nggak harus satu-satu, satu-satu nanti di sheetnya itu enggak. Jadi teman-teman cukup input taruh logo di sini di setelan dasar. Teman-teman pilih yang sisipkan, masuk ke gambar, sisipkan dalam sel. Lalu di situ upload, pilih logo teman-teman. Setelah dipilih, lalu nanti klik OK, maka nanti di semua sheet itu akan terpampang logonya bisnis teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi satu-satu, nanti mengisinya satu-satu gitu. Tidak perlu, karena nantinya ketika teman-teman sudah melakukan upload pada bagian kolom yang ada di setelan dasar sesuai dengan logonya, secara otomatis nanti di semua sheet-sheet yang ada itu akan tertampil logonya. Jadi bukan tulisan tambahkan logo kamu di setelan dasar. Seperti itu. Lalu juga karena ini adalah spreadsheet yang mana itu memang diperuntukkan untuk apa itu namanya Excel online lah. Jadi jika internet teman-teman itu lemot sekalipun, itu tuh data yang telah diinput akan secara otomatis tetap tersimpan seperti itu. Lalu juga di Google Spreadsheet ini bisa teman-teman share juga kepada tim, jadi bisa dilakukan penginputan secara barengan secara real time gitu. Jadi tidak harus menunggu dikerjakan terlebih dahulu, nanti lalu habis itu gantian pindah ke teman yang lainnya nanti suruh ini input gitu, nggak usah, karena bisa dikerjakan secara langsung real time juga. Lalu kita juga ada ringkasan pesanan di sini yang menampilkan untuk ringkasan pesanan dari teman-teman, ada total tagihan pesanannya itu berapa, total potensi omset, faktur terbayar, kredit, lalu biaya belanja materialnya berapa, profit marginnya berapa. Setelah itu kita juga ada laporan penjualan dari masing-masing produk jadinya, apakah per bulan itu ada berapa, lalu habis itu omset yang dihasilkan dari masing-masing produk setiap bulannya itu berapa, biaya material produknya itu berapa, jumlah produk yang dibuat itu berapa, dan total biaya material produk atau HPP-nya itu berapa, itu akan diketahui di laporan penjualan ini, dan nantinya akan diketahui juga profit bersih yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahuinya di sini. Lalu di sini juga ada resep, penulisan resepnya, resep dari apa itu namanya material yang ada di produknya teman-teman sampai dengan 15 resep. Jadi teman-teman bisa tulis resepnya itu apa, apakah seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan secara ringkas, alpukat kocok. Di situ alpukat kocok itu tuh mengandung apa saja, apakah ada alpukat 1 kilonya, lalu habis itu cup susu 1 liternya apakah digunakan semua, jika tidak nanti digunakannya berapa, itu nanti
Akan ada penjelasan detailnya itu di video tutorial, teman-teman. Lalu di sini juga ada simulasi kalkulator HPP yang mana teman-teman bisa mensimulasikan ketika jualan produk alpukat kocok biar untung itu tuh gimana sih. Jadi bisa menghitung seperti alpukat kocok ternyata dari alpukat kocok cup dan susu 1 liter itu tuh HPP-nya cuman Rp8.950. Terus habis itu teman-teman menggunakan patokan ini dan teman-teman pengen memiliki keuntungan 50% berdasarkan margin laba, tinggal teman-teman klik, pilih, habis itu maka nanti harga jual finalnya akan diketahui seperti ini dan real profitnya ini seperti ini. Jadi nanti detailnya juga akan dijelaskan di dalam video tutorial. Lalu di sini juga ada database klien, yaitu untuk menginformasikan terkait dengan klien-klien yang order. Lalu di sini ada inventory barang. Jadi inventory barang atau materialnya. Lalu di sini juga tersedia untuk restock bahan bakunya itu di sini. Dan di sini sumber rekeningnya ini untuk pembayarannya itu dari mana. Lalu di sini menampilkan juga stok tersedianya berapa, hampir habisnya berapa, stok kosong. Lalu di sini ada inventory produk. Nah, di sini ada inventory produk yang mana menampilkan produknya itu apakah dia masih atau enggak. Jadi teman-teman enggak perlu ngitung satu-satu setiap materialnya seperti halnya baju produk jadi baju maupun produk jadi alpukat kocok. Teman-teman enggak perlu ngitung satu-satu. Seperti wah alpukatnya tinggal berapa ya, susunya berapa ya, cupnya berapa ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari inventory produk ini di material cukup untuk berapa produk. Nah di sini bisa ketahuan, oh ternyata alpukat kocok ini untuk 10 produk. Jadi untuk 10 kali pembikinan. Jadi 10 kali bikin masih bisa. Karena dengan material-material yang telah diinput di bagian resep tadi. Jadi di bagian resep ini penting sekali. Memang quote-nya di sini penting sekali ketika teman-teman sudah menginput data bahan mentahnya yang ada di sini beserta dengan kuantitinya. Itu nanti secara otomatis ketika ada penjualan, maka nantinya dari produknya itu akan berkurang produk jadi dan material yang terkandung di dalam produknya tadi, material mentahnya atau bahannya itu akan ikut berkurang. Jadi semisal di resep tadi untuk alpukat kocok dia itu memerlukan alpukat itu 1, cupnya 1, susunya itu 125 liter, maka nanti itu akan secara otomatis terpotong sesuai dengan takaran yang telah teman-teman buat seperti itu untuk membuat sebuah produknya. Lalu kita juga ada status order. Di sini menginformasikan terkait dengan tanggal dibuat, jatuh tempo, apakah ada diskon, lalu biaya pengiriman, jumlah yang dibayar, metode pembayarannya, dan di sini juga ada statusnya dari masing-masing dari masing-masing ini produknya. Apakah di sini sudah dibayar sebagian, lunas, cancel maupun belum dibayar, itu bisa dikategorikan secara langsung. Lalu di sini juga ada ringkasan tagihan yang mana di sini menginformasikan terkait dengan beberapa produk yang teman-teman itu sudah dibayarkan atau belum. Jadi di sini seperti tagihan dibayar itu ada 71, lalu total potensi omsetnya itu adalah 147 juta, sedangkan total belum dibayar ada 60 juta dan total yang sudah dibayar ada 87 juta. Terus nanti di sini ada pembagiannya. Oh, ternyata ada yang cancel. Cancel itu 26, belum dibayar 106, lunas 71. Di sini dibayar sebagian, bayar lebih. Lalu di sini juga ada filternya. Misal teman-teman pengen mengetahui yang belum dibayar, maka nantinya di sini akan terfilter secara otomatis yang belum dibayar. Seperti ini nama customernya. Nah, tinggal teman-teman lakukan follow up.
Semisal di sini Wahyu dengan invoice 048. Tinggal teman-teman lakukan follow up biar lebih profesional. Pilih ke nomor invoice-nya tadi 048 atas nama Wahyu. Rincian pesanannya apa? Habis itu Ctrl P, berikutnya pilih print ataupun save PDF. Sudah, itu secara otomatis akan jadi dikirim ke Wahyu. Jadi teman-teman langsung bisa untuk melakukan pengiriman produknya ketika sudah ada dari invoice-nya ini. Jadi untuk melakukan penagihan, untuk melakukan penagihannya. Setelah itu kita juga ada pengaturan pembukuan di sini untuk pencatatan terkait dengan keuangannya. Apakah teman-teman memiliki revenue stream atau keuangan dari sumber yang lain, keuangan masuk, lalu juga apakah teman-teman punya kategori pengeluaran lain seperti selain dari pembelian bahan baku, lalu penggajian, apakah teman-teman ada marketing? Jika memang ada, untuk biaya iklan marketingnya itu berapa, bisa ditulis di sini. Lalu kebutuhan kantor bisa ditulis juga. Lalu di sini ada pendapatan, yang mana di sini ada tombol checklist di dalam pendapatannya itu. Ini untuk mengetahui jika memang transaksi ini sudah dibayar, terselesaikan atau belum. Jika memang belum terselesaikan, maka nanti tidak di checklist dan akan masuk ke dalam piutang usaha. Lalu di sini ada filternya untuk mengetahui piutang usaha atau yang transaksi yang belum terselesaikan. Begitupun juga dengan transaksi pengeluaran, jika memang belum selesai, ketika ada pengeluaran yang belum selesai dan belum terchecklist maksudnya, itu nanti akan dikategorikan sebagai hutang. Lalu habis itu kita juga ada dashboard BPM, dashboard bulanan, yang mana di sini menampilkan keuangan secara per bulan, yaitu ada total sisa bersih, total pengeluaran teman-teman, PPN terkumpul, omset, total omsetnya, laba ruginya berapa, lalu profit marginnya, lalu di sini ada breakdownan total pendapatan dan total pengeluaran. Kita juga ada di dashboard tahunan, yang mana di sini juga menampilkan total sisa bersih, omset, cash flow-nya secara ringkas, rincian cash flow-nya secara ringkas. So, di sini ada penggajian dari tahun 2025 tadi. Ini datanya karena yang penggajian tadi 2025. Lalu di sini juga menampilkan kebutuhan marketing, ringkasan arus kasnya. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya di sini, dan ini serba otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menginput satu-satu karena memang di sini adalah hasil olahan data yang telah teman-teman input secara otomatis seperti itu. Lalu kita juga ada dashboard customnya, yang mana teman-teman bisa mengetahui tentang data yang memang teman-teman inginkan, seperti halnya untuk mengetahui per kuartal. Jadi nanti teman-teman bisa pilih dari tanggal mulai 1 Januari sampai dengan akhir Maret, itu per satu kuartal nanti bisa diketahui di sini seperti omset dan lain sebagainya. Lalu juga ada pengaturan tugasnya di sini untuk mengetahui apa saja tugas yang akan dikerjakan. Lalu di sini ada list pekerjaan yang ditulis. Oke, terus kita sekarang masuk ke data karyawan. Nah, di data karyawan ini, di sini untuk diperuntukkan untuk menginput data-data dari karyawan teman-teman jika memang punya. Jadi teman-teman bisa input data karyawannya. Habis itu bisa diinput juga untuk gaji per jamnya. Lalu nanti di sini akan terhubung ke slip gaji secara otomatis. Di sini slip gajinya. Lalu habis itu teman-teman juga bisa input untuk apakah teman-teman penggajiannya itu per bulan atau per 2 minggu atau juga per minggu. Jadi di sini saya memberikan contoh seperti di sini ada extra tools, gajinya itu per minggu, lalu di sini per 2 minggu untuk Aziz, dan di sini untuk gaji per bulan yaitu untuk Muhammad Hisar. Jadi di sini ada 3 juta. Kita lihat ya, kita lihat ke slip gaji di sini Muhammad Hisar 3 juta.
Lalu di sini Aziz ada 1.040.000 dan di sini Extra Tools beli di sini ada 5.600.000. Jadi di sini untuk penginputan rekap kerjanya, apakah karyawan teman-teman itu digajinya per 2 minggu, per bulan maupun per minggu bisa diinput di sini. Jadi bisa dipilih saja, tidak harus digunakan semuanya, bisa dipilih salah satu. Lalu di sini ketika memang sudah final untuk gajinya, penggajiannya, apakah teman-teman itu gajinya hanya gaji pokok saja, tidak ada tunjangan yang lain, tidak ada intensif yang lain, lalu tidak ada penerimaan kasbon dan lain sebagainya, maka nantinya bisa diinput pada bagian spreadsheet yaitu di penggajian. Jadi ketika nantinya teman-teman itu sudah ketemu nih hasilnya untuk penggajiannya, jadi penggajiannya itu hanya untuk per bulan saja dengan nominal seperti yang tadi, semisal Muhammad Isar itu nominalnya berapa tadi? Jadi di sini loading terlebih dahulu ya. Terus nanti misal di sini Muhammad Isar itu nominalnya ada, bentar di sini loading. Ada, ini masih yang Extra Tools tadi. Kayaknya tadi di kisaran 3 juta. 3 jutaan. Iya, 3 juta. Jika memang tidak ada gaji yang lain dari tunjangan ataupun potongan-potongan yang lain, maka nanti bisa diinput di penggajian ini. Ini bisa sudah sesuai dengan nama yang telah ditulis tadi, jadi nggak perlu ngetik ulang namanya. Jadi bisa diinput, misal di sini adalah 3 juta. Lalu tadi di sini berapa sih? Untuk yang slip gaji dari Aziz itu ada di 1.040.000. Jadi bisa teman-teman input. Ya, nih Aziz ataupun si Extra Tools, ini kebalik. Seperti itu. Nantinya setelah teman-teman input di sini untuk apa itu namanya penggajiannya yang sudah dibayarkan, maka nanti akan terpotong secara langsung dari sumber rekening ini, semisal dari uang cash, maka nanti akan terpotong secara langsung. Dan juga yang terakhir di sini ada jadwal karyawan, yaitu untuk menginput data karyawan teman-teman yang memang dia hadir, apakah dia libur, cuti, jadi nanti bisa diinput. Lalu nanti juga bisa di print juga teman-teman. Misal untuk mengetahui di print dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, tinggal dipilih. Lalu habis itu nanti pilih yang sel yang dipilih ini, potret, lalu tinggal dipilih berikutnya. Terus tinggal diinfokan bahwasanya kamu itu ini masuknya hari liburnya sekian, masuknya sekian, itu bisa diinput dan di print. Seperti itu. Sekian terkait dengan demo pada template olahan ini, dan ya cukup panjang ya. Jadi jika memang cocok dengan bisnisnya teman-teman, bisa teman-teman beli dan segera hubungi admin sekarang. Dan jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.